merek yang daftar, yang masuk. Dalam 1 tahun 90.000 Merek baru. Sedangkan yang memeriksa cuma 90 orang. Makin lama makin banyak aja nih Jis, pelaku usaha UMKM gitu ya, yang minta jasa pendaftaran merek nih ke Kebun Desain nih, ke kita nih. Ya. Alhamdulillah nih ya. Udah rame. puluhan ya? Udah puluhan. Karena mereka udah percaya sama Kebun Desain aja, malas ininya apa namanya, malas berurusan dengan ketak-ketik apanya lah gitu loh ya, atau pusing lihat komputer banyak ininya gitu. Pengen sama Kebun Desain aja, udah enak, bisa konsultasi, bisa diskusi dulu, menghilangkan keraguan mereka gitu ya, ketika untuk memutuskan daftarnya gitu. Nah tapi nih ya, selalu aja ada keluhan. Keluhannya adalah, kok waktunya 1 tahun katanya. Ya. Itu hampir semuanya ya nanyain, kok waktunya 1 tahun gitu. Enggak, kenapa pas daftar enggak langsung keluar sertifikat gitu. Ya. Nah itu kenapa nih kira-kira, apakah itu kok Kebun Desain nggak bisa ngeluarin sertifikatnya, kan udah didaftarin ke sana gitu ya. Itu kenapa tuh Jis? Banyak ya, banyak banget yang pengen cepet sebenarnya, pengen cepet. Kok 1 tahun lama banget nih gitu. Iya, sebetulnya keluhan itu bukan hanya dari mereka, kita juga ya sebetulnya. Kita juga mengeluh ya. Mengeluh sebetulnya ke DJKI, kok bisa selama itu gitu ya. Dan kita ngasih waktu estimasi 1 tahun, itu juga berupa estimasi. Estimasi ya? Estimasi. Jadi nggak tepat 1 tahun, 12 bulan langsung keluar. Nggak juga. Kadang ada yang lebih cepat, mungkin sekitar 11 bulan, 10 bulan. Ada juga yang lebih. Ya, setahun 2 bulan. Kasusnya yang paling cepat tuh di Kebun Desain tuh 10 bulanan ya kemarin ya. Nah, ternyata pas dicari-cari ya, ternyata memang dapat bocoran nih dari orang dalam. Dapat bocoran. Ini mah langsung dari apa namanya? Ini dari ring 1 mungkin ya. Dari Kepala Subdit Pemeriksaan Mereknya. Oke. Nah, namanya Pak Didik ya. Nah, dia bilang memang lama pengecekan merek itu gitu. Pertama adalah alur. Kita juga udah bahas di video sebelumnya ya. Status merek ada apa aja. Nah, bisa dicek tuh. Judul videonya ya, status merek apa aja, terus ada juga alur daftar merek. Nah itu kita sudah jelasin juga tuh. Iya. Biasanya itu kan dari status A ke status B ke status C ke status D sampai final gitu ya. Itu dari status A ke status B aja bisa 1 bulan gitu ya. 1 bulan, ada yang 4 bulan. Nah gitu ya. Dan ternyata bahkan si lamanya durasi ini diatur oleh undang-undang. Oh gitu? Ya. Sampai diatur undang-undang? Diatur undang-undang. Yang pertama itu yang diatur undang-undang adalah pemeriksaan substantif. Atau pengecekan apakah merek kita sudah ada yang pakai atau belum. Nah, kalau status yang lainnya kan ada pengecekan formalitas, ada dipublikasi, maksudnya diumumkan dulu. Kalau ada yang mau nyanggah boleh. Ada di momen itu ya, itu juga 2 bulan tuh. Terus ada yang tanda tangan kepalanya, itu juga prosesnya lama tuh, karena lama ngantri kan. Nah, yang diatur undang-undang adalah pemeriksaan substantif yang pengecekan mereknya ini. Iya. Nah, di dalam undang-undang itu, saya nggak tahu nomornya, ya lupa lagi, itu 150 hari. Oh, 150 hari atau 3 bulan. Lebih Jis, 100 hari aja 3 bulan. Oh iya, berapa tuh? Hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan lebih lah. Iya. Nah, jadi normalnya pun segitu. Misalkan ya pemeriksaannya cepet, yang lainnya ya, misalkan berkasnya cepet, tanda tangannya cepet, apanya cepet. Tapi kan yang itunya 6 bulan pemeriksaan substantifnya. Jadi tetap aja selama-lama juga. Substantifnya aja 6 bulan gitu ya? Ya. Kalau misalkan yang lainnya bisa cepet, ya tadi kasus yang Kebun Desain itu. Yang paling cepat mungkin 10 bulan 10 atau bulan beres ya. Itu tuh yang kayak tol gitu, aksesnya cepet, nggak ada kendala apapun tuh ya. Iya, nah si Pak Didik ini bahkan menjelaskan di Indonesia itu yang termasuk yang paling cepat. Gitu ya? Ya, kalau di negara lain pemeriksaan substantifnya itu 18 bulan. Di Indonesia hanya 5 bulanan lah ya. Ya, 5 bulanan. Di yang lain, negara lain itu 18 bulan. Wah, lama banget ya. Lama banget. Lama banget ya buat punya sertifikat merek ya. Setahun lebih ya. Setahun lebih. Itu baru pemeriksaan nih substantifnya, belum yang misalkan birokrasi tanda tangannya, terus misalkan liburan dulu kan itunya kepalanya, atau misalkan
petugasnya pada sakit atau ada apa gitu ya. Iya, benar. Ngantri yang dokternya lagi banyak. Nah, itu Jis, terkait dengan apa namanya tadi petugasnya sakit dan sebagainya. Kan sekarang tuh zamannya AI gitu ya. Kan nggak pakai AI, tetap pakai manusia. Emang berapa sih jumlah manusia yang dipekerjakan buat yang itu? Dikeluhkan nih. Kenapa bisa lama? Karena diperiksanya manual. Manual ya. Manual. Nah, dan terakhir info itu 2019. 2019 itu berapa tahun yang lalu tuh, udah lama ya. 4 tahun yang lalu lah. Ya. Jadi setahun itu dalam 1 tahun bisa mencapai 90.000 merek yang daftar, yang masuk. Dalam 1 tahun 90.000 merek baru yang daftar ya. Yang daftar dalam waktu 1 tahun. Ya. Sedangkan yang memeriksa cuman 90 orang. Yang meriksanya 90 orang. Iya. Yang masuk 90.000. Ya, otomatis kalau dibagi rata lah ya. Itu 1 orang kan 1.000 merek ya dalam 1 tahun. 1 orang rata-ratanya itu meriksa 1.000 merek dalam 1 tahun. Iya. Kalau dibagi 360 hari, ya. Itu 1 orang bisa meriksa 1 hari sekitar 3 merek ya. 30 merek kayaknya mah. 30 merek. Sehari. Oh iya, 3 merek lah. 3 merek kan ya? 3 merek. 1 hari itu 3 merek ya. 3 merek lah ya. Jadi 365 kali 3 kan. Iya. Itu 1000-an lah. Dalam waktu 1 hari kerja misalkan 8 jam, 3 merek itu berarti per mereknya berapa jam tuh? Ya sekitar 3 jam lah ya, 2 jam setengah. 2 jam setengah lah. 2 jam setengah untuk pemeriksaan substantif. Itu sudah cepat sebenarnya. Cuma 2 jam setengah mah Jis kurang sebetulnya pemeriksaan substantif ya. Iya. Kurang, maksudnya itulah yang akibatnya di DJKI kadang ada merek yang sama lolos gitu. Nah, mungkin si pemeriksaannya juga mungkin tidak semendalam itu gitu. Iya. Kan kita kan lihat aturannya panjang banget tuh ya. Ya, kita udah lihat aturan ini. Oh ya. Terus dibuktikan dengan kita coba cari-cari gitu. Nama-nama secara acak aja ya. Iya. Kan banyak yang gagal tuh. Kok ada. Tapi ada nama-nama yang lolos. Padahal kalau sesuai aturan itu harusnya ditolak. Nah itu. Jadi pas lihat aturan kan banyak A, B, C, D aturannya. Misalkan penyebutan nama, misalkan ada Davana, ada Bavana. Ya. Itu kan mirip tuh, Davana dengan Bavana. Ya. Kan gagal. Ya. Tapi banyak tuh kan yang mirip-mirip gagal. Tapi ada beberapa yang lolos. Yang aneh tuh yang lolos gitu. Lolos memang. Lah ini jadinya ini boleh atau enggak? Ini kan jadi membingungkan gitu ya. Membingungkan. Kita yang sebagai apa ya? Kalau kita kan kebun desain memang dekat sama UMKM. Selain untuk keperluan mungkin daftar merek, kita juga suka mengedukasi teman-teman UMKM gitu. Baik jadi pembicara seminar di YouTube kayak gini gitu ya. Itu membuat kita bingung. Wah, ini yang mana nih yang bener gitu kan? Iya. Jadi makanya kita pun ke klien itu nggak berani menjamin 100% lolos ya. Karena fakta di lapangan juga kayak gitu. Iya. Dan itu ternyata ketika info terakhir petugas cuma 90 orang ya. Cuma 90 orang. Meriksa sampai puluhan ribu gitu. Ya, dan fakta di lapangannya nih, saya udah kumpulin testimoni juga. Orang-orang tuh berapa bulan sih dapetnya? Ada yang 1,5 tahun masih proses. 1,5 tahun. Nih ada screenshotnya, udah saya screenshot. Oke. Nah itu ya. Ada yang kok substantifnya udah 6 bulan nih, kok masa pengumuman udah 3 bulan, kok nggak ada perubahan. Nah banyak juga yang mengeluhkan seperti itu, yang mungkin di luar estimasi di awal gitu ya, di peraturan ya. Nah si Pak Didik ini sendiri juga mewajarkan itu, lebih ngaret dari yang tertulis, karena si merek kan 90.000 nih, 2019 yang daftar, tapi tetap 25%-nya ditolak. 25%-nya ditolak. Nah, yang 25% ditolak ini melakukan banding. Otomatis dicek lagi dong sama pemeriksanya yang itu lagi yang 90 orang. Nah, otomatis beban untuk memeriksanya tuh nggak 90.000 sebenarnya. Bisa double ya. Double ditambah 25% yang tadi melakukan banding. Ya sebutlah 20.000 lagi. Jadi yang tadinya 90.000 tambah 20.000 jadi 110.000. Jadi 110.000 dicek sama 90 orang gitu. Makanya jadi lama. Jadi ngurusin merek yang baru, ngurusin orang yang banding gitu.
Jadi rumit lah. Karena caranya manual ya, Ya. caranya manual. Orangnya terbatas, bisa ada jeda waktu yaitu sakit dan lain sebagainya. Makanya bisa molor sampai berbulan-bulan gitu ya. Berbulan-bulan bisa molornya itu. Okay. Apalagi mungkin sekarang zamannya marketplace ya. Official store. Banyak orang yang pengen jadi official store. Ya makin nambah, kemungkinan bisa 200.000 kayaknya sih. Iya, mungkin era tahun sebelum era digital mungkin 2015 ke bawah nih ya. Masih sepi lah ya. Yang daftar merek itu ya mungkin nggak banyak yang melek lah ke situ ya. Ya sepinya DJKI mungkin di angka 50.000 kayaknya. Ya mungkin. Nah kalau sekarang gua bisa kayaknya 200.000 sih, curiganya sih 200.000. Iya. Dan petugasnya terakhir tahun 2019 itu 90. 90 orang. Mungkin nambah, tapi kita nggak tahu juga infonya sekarang berapa ya. Iya. Gitu. Mungkin ada nambah, mungkin juga berkurang ada pemecatan. bisa Kan kita nggak tahu ya. Ada aja orang yang waduh susah nih ngecekin merek terus. Iya. Saya pengen healing Ya gitu kan. Apalagi kalau yang kerjanya misalkan anak gadget katanya ya. Katanya kita anak gadget nggak terlalu bisa ditekan kalau ya. Deadline banyak, waduh gitu ya. Iya benar. Nah, kemarin sempat ada klien yang bilang ke saya nih, Mas saya dapat calo katanya. Oke. Dapat calo. Bayarnya cuman di angka puluhan juta. Oke. Nah, dia menjanjikan pengumumannya atau keluar sertifikatnya cepat. Oh, ada yang mau pakai jasa kita. Kita kan Ya. kasih tahu 1 tahun. Ya, terus pengen cepet. Mas pengen cepat, saya juga dapat nih calo katanya. Cuman harganya mahal. Iya. Dia menjanjikan cuman Berapa lama? beberapa bulan aja dia keluar. Oke. gitu. Wah, beberapa bulan aja. Nah, itu justru hati-hati sih, mencurigakan. Mencurigakan karena di luar jalur umum lah ya. Di jalur umum dan si DJKI-nya pun tidak membenarkan adanya calo itu ya. Oke. Karena tadi ya banyak banget yang masuk ya. Banyak banget yang masuk itu kayak bikin SIM mungkin ya. Iya. Ya masalahnya gini, kalau SIM kan itu udah yang kayak umum banget lah ya, percaloan di SIM ya. Tapi yang namanya daftar merek ini masih nggak umum banget nih. Ya. Nggak umum kan gitu. Makanya itu harus waspada dengan oknum-oknum yang seperti itu. Kalaupun misalkan bener ada ternyata dan kalian ketipu, wah bikininya susah tuh, apa namanya? Bikin Pengaduannya. laporannya, ya. Karena ya salah sendiri pakai jasa itu kan. Iya gitu. Nah, beda kalau kita mah kan kita membantu mendaftarkan. Muka kita ada di YouTube ya. Iya. Gampang lapornya, terus kita juga nggak menjanjikan 100% lulus. Iya. Itunya juga estimasinya jalur normal aja gitu. Iya. Kita cuma bantu penginputan lah istilahnya. Iya, kita hanya bantu menginputkan data secara online ke DJKI Iya. gitu kan. Karena apa namanya, ibaratnya kita udah pengalaman nih, kebun desain udah berhasil daftar merek gitu ya. Iya. Teman-teman pengen dibantu juga nih sama kebun desain. Nah, kalian tuh ibaratnya bayar pengalaman kitanya gitu ya. Ya, karena nggak cuma langsung pengajuan. Tetap kita cek dulu nih, kita pengen tahu apakah merek yang mau kita ajuin ini kemungkinan lolos ini kan gitu. Nah, itu yang jadi apa namanya, hal yang mahalnya itu di situ Jis ya. Kita Pengecekannya kita cek dulu. Tapi tetap kita nggak jamin 100% karena ya tadi selalu ada kesalahan lah kalau dalam manual. Ya, misalnya Human kita error, ya. udah ngecek nih ya, Ya. 100% kita udah menggunakan skill kita. Ini kemungkinan lolosnya gede. Bahkan ya mungkin secara presentasi angka mungkin kita sebutkan mungkin gedenya bisa 80% nih. Ya. Lolos nih ya gitu. Tapi tadi karena petugasnya itu mungkin kelelahan atau apa, Ya. tiba-tiba terjadi human error gitu ya. Yang kita udah prediksi ini lolos, tahu-tahu nggak lolos gitu ya. Ya, tahu-tahu itu nggak bisa lolos. aja. Bisa aja. Tapi alhamdulillah ini kita lolos semua ya. Cuman baru satu nih yang Baru kasusnya satu yang- ditangguhkan ya. Ini apa namanya, usulan penolakan. Usulan penolakan, dan usulan pun kita balas dengan membuktikan bahwa kita nggak niru gitu. Nah, cuman Klien kita nggak niru ya. klien kita nggak niru, cuman ini belum ada kelanjutannya lagi, masih dalam proses pemeriksaan gitu. Oke. Nah itu ya, ibaratnya ketika teman-teman pakai jasa kebun desain, kita tuh pantau ya selama 1 tahun.
Ya, apakah ada yang menyanggah klien kita nih ya? Kayak gitu. Kalau ada yang nyanggah ternyata, wah ada yang nyanggah nih tiba-tiba nih dari mana nih? Ya. Kita cek, kita diskusi lagi sama klien, Bu ini ada yang nyanggah nih, Pak ini ada yang nyanggah nih. Bagaimana sebaiknya kita ngasih lagi sanggahan dulu ya? Ya, sanggahannya dulu. Kita bantuin untuk ngasih sanggahan lagi gitu ya, dan itu masih free ya? Masih free itu. Nah itu masih Dan free. dibenarkan juga sama Pak Didik ini, banyak juga yang dibiarkan ketika ada usulan penolakan, dibiarkan, ya udah otomatis dianggap setuju untuk ditolak gitu. Nah kalau misalkan di kepolisian kan ada usulan penolakan nih, kita cek dulu gitu. Langsung kita confirm ke yang punya mereknya gitu. Kayak gitu. Terus nah, karena kita udah sering berkecimpung nih ya, memang yang terbaik adalah pakai AI, pakai teknologi lah. Si websitenya ini biar kita input langsung ada notif jangan merek ini gitu. Karena ini sudah ada gitu. Jadi tidak perlu ada pemeriksaan manual. Iya. Dengar-dengar sih periksa manual itu sampai meriksa juga yang di luar negeri gitu. Iya, si Pak Didik bilang gitu. Gitu ya. Kadang si pemeriksanya itu ngecek yang luar negeri. Kalau misalkan si staf yang pengecekannya merasa mereknya familiar. Misalkan, kok ini Unikla misalkan, Unikla. Wah ini mirip sama Uniqlo nih kan gitu. Iya. Atau misalkan ini pakai bahasa Inggris, kayaknya ini takutnya khawatir ada di negara mana gitu ya? Misalkan mereknya pakai bahasa Inggris. Wah ini kayaknya curiga ada nih, gitu. Dicek gitu. Itu pun juga tergantung dari si pemeriksanya. Ya. Oke. Ya, saran kita sih banyak sih teman-teman yang, mungkin pengen pakai AI gitu ya. Karena selain mempercepat juga membantu DJKI-nya gitu. Iya. Cuman memang ketika pakai AI pasti ada perombakan di websitenya tuh. Dan selain di website, di ini juga apa? Di struktur kerjanya organisasi. Iya ya. Banyak yang diperumahkan. Di satu sisi sih memang membantu kita buat yang daftar. Di satu sisi kalau di rumah kan iya juga sih, kasihan juga sih. Ditambah mungkin kalau kayak gitu pemasukan jadi berkurang kayaknya mah. Oh iya. Karena orang yang transfer itu sudah melewati pengecekan duluan gitu. Jadi prosesnya dibalik lah. Kalau pakai AI kan jadi ngecek duluan gitu. Dicek dulu pakai AI-nya gitu. Baru kalau misalnya udah lolos, orang transfer kan gitu. Iya, benar. Kalau sekarang mah kita nggak tahu nih lolos atau enggak, tapi kita transfer aja gitu. Ya, ibaratnya ya pokoknya daftar dulu deh, nyobain dulu lah ya, gitu ya. Yang penting masuk dulu, keperiksa dulu, karena ketika udah daftar pun merek ini artinya selama 1 tahun ke depan bisa kita pakai ya. Ya, gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi pengalaman Kebun Desain udah berapa tahun ya kita daftarin mereknya? 3 tahun ya? Ada? 3 tahunan kayaknya. 3 tahunan ya? Udah puluhan teman-teman mungkin udah mau nyampe angka 100 nih ya. Teman-teman yang mau daftar, dan tadi alhamdulillah cuman dari sekian puluh itu baru 1 nih, dan mudah-mudahan ini yang 1 ini pun setelah kita sanggah balik gitu ya, diloloskan ya? Diloloskan. Mudah-mudahan nih ya, kita masih lagi pantau kayak gitu. Dan buat teman-teman yang pengen daftar gitu ya, bisa, masih ragu gitu. Ya, sebenarnya kita buka tutorial juga ya. Kalau teman-teman misalkan pengen daftar sendiri, ya silahkan. Ya, ada juga kayak kita gitu, bikin tutorialnya. Tinggal ikutin aja, banyak yang udah berhasil. Di komen-komen pun, wah udah berhasil nih. Gitu. Nah, tinggal cari aja tutorial daftar merek 2023 ya. Iya. Itu cuman yang 2023 ya, soalnya ada versi-versi sebelumnya yang sebelumnya itu udah update, web DJK-nya update, dan itu udah beda ya. Itu udah beda. Jadi ketiknya tutorial daftar merek 2023. Nah, ya soalnya ada kan yang komen, wah sialan katanya. Saya lihat yang video sebelumnya. Saya udah bayar lagi katanya kayak gitu. Waduh, dia malah lihat video yang sebelumnya. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan mau sama Kebun Desain ya boleh langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ya. Nah, nomornya bisa daftar merek, bisa NIB juga bisa ya. Nah selain itu karena kita studio desain nih, bisa sekalian sama desain logonya. Ya betul. Desain logonya, terus desain kemasan, terus mungkin desain sosial media. Bener banget tuh. Soalnya ada juga kan yang banyak banget sih yang datang ke Kebun Desain, cuman punya desain kemasan.
Desain logonya nggak ada gitu. Iya. Desain logo untuk daftar merek wajib ada logo ya. Iya. Desain kemasan wajib ada untuk izin edar. Jadi syarat untuk dapat izin edar itu harus ada desain kemasannya. Gitu. Nah kayak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, dan tetap pantengin channel ini karena bakal bagi-bagi informasi menarik seputar dunia bisnis dan desainnya gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.